Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan pada pagi hari ini. Sapa Gembala ingin mengajak kita membuka Alkitab di dalam Habakuk. Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dia tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Beberapa hari terakhir kita telah melihat prinsip-prinsip membangun kehidupan yang lebih baik setelah menghadapi masa kelam kita, masa-masa kesedihan kita, rasa kehilangan kita, rasa frustasi kita. Tapi hari ini kita akan melihat beberapa prinsip lagi bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih baik setelah masa-masa kesukaran itu. Yaitu kita harus terlibat secara perlahan. Apa maksudnya? Ketika setelah melewati masa kesukaran, maka kita tidak boleh terburu-buru dalam menjalani satu kehidupan yang baru. Ketika kita memiliki kemerdekaan untuk melakukan sesuatu hal yang bermakna, bukan berarti Anda harus buru-buru untuk memulai kembali semuanya. Maka oleh sebab itu ketika kita tergoda untuk bergegas kembali ke kehidupan yang lama, berikut ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kita tidak memiliki tingkat energi yang sama seperti sebelumnya. Saudara, dari pengalaman kita atau kebanyakan orang, kita ketahui bahwa melewati masa sulit sangatlah menguras tenaga. Betul, itu saya alami ketika saya sakit melawan kanker. Itu suatu waktu yang sangat menguras tenaga kita. Menguras istri yang menunggukan saya. Terus dia pun juga menguras tenaga dia, waktu dia, dengan terus berdoa dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ini bagaimana menyambungkan bola lampu ke baterai misalnya. Semakin banyak bola lampu yang Anda pasang, semakin cepat baterainya itu habis. Karena itulah setiap hari-hari krisis berlanjut, energi Anda akan terkuras lebih cepat. Jadi perhatikan bahwa energi kita tidak sama seperti waktu yang dahulu. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menginginkan kita terburu-buru. Tidak ada satupun di dalam ayat Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan Yesus berlari ketika temannya Lazarus sedang sekarat. Yesus menempuh perjalanan 3 hari lamanya untuk sampai ke rumahnya dengan berjalan kaki, saudara. Dan sesampai Yesus di sana, Lazarus sudah mati. Mengapa hal itu tercatat, saudara? Di situ Tuhan Yesus mengetahui bahwa Allah akan mengaturnya. Dan Allah punya rencana yang lebih baik. Dan rencana yang tidak mengharuskan Yesus untuk terburu-buru berangkat menengok Lazarus yang sekarat. Jadi kita pelajari baik-baik bagian ini. Kita harus ikuti caranya Tuhan yang terbaik. Yang ketiga, waktu Tuhan itu sempurna. Ketika Anda menjadi tidak sabar selama hari-hari yang sulit dalam lembah kekelaman, ingin mempercepat, Anda harus percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan. Dalam kasus Lazarus, Allah memiliki rencana yang lebih besar daripada menyembuhkan Lazarus.
Rencananya adalah untuk membangkitkan dia. Tapi rencana itu mengharuskan Yesus untuk perlambat dan tidak terburu-buru mendahului jadwalnya Allah. Di sini kita melihat bahwa ada kemanusiaan Tuhan Yesus yang mengerti tentang kemahakuasaan Allah yang telah mengutusnya supaya Tuhan Yesus mengikuti cara dan kehendaknya Allah. Kalau kita melihat Nabi Habakuk memiliki pemikiran tentang orang-orang yang ingin cepat kembali ke cara yang lama. Disitulah Habakuk mengingatkan di pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Di sini kita bisa ingat bahwa mempercepat rencana Allah itu selalu akan menjadi satu persoalan yang baru. Contohnya di dalam perjanjian lama, Allah seringkali harus mengingatkan umatnya bahwa progres itu bertahap, tidak instan. Saya menyebutnya prinsip yang melaju ke depan. Bagian dari rencana Allah ialah jadwal yang lebih lambat dari yang Anda atau orang lain inginkan. Satu alasan mengapa Allah bergerak lambat ialah karena Dia tahu bahwa penundaan membuat Anda lebih kuat. Ketika bangsa Israel menuju tanah perjanjian, mereka menemui banyak rintangan, bukan? Tetapi Allah berkhidmat sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Aku akan menghalau mereka dari depanmu. Sampai engkau beranak cucu. Sedemikian. Sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Keluaran 23 ayat yang ke-30. Di sini dia tahu bahwa mereka hanya akan mendapatkan keutuhan ketika hal itu terjadi perlahan-lahan. Jadi, ingatlah, tidak perlu terburu-buru melakukan perubahan untuk membuat hidup Anda kembali seperti sedia kala. Gunakanlah peredup untuk perlahan-lahan menghidupkan cahayanya kembali. Karena Anda sepenuhnya percaya pada rencana Tuhan atas hidup kita semua. Dia punya yang terbaik dari yang baik. Tuhan berkati kita, tetap semangat, layani Tuhan. Amin.